Selamat siang Pak Fajar, saya Girik Juliusko akan menjelaskan apa yang sudah saya kerjakan dalam ulangan geografi secara lisan. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan objek material dan objek formal dalam studi geografi serta berikan sebuah contoh. Objek material itu adalah sebuah pembelajaran dalam geografi yang mempelajari sebuah fenomena yang ada di permukaan bumi, baik secara fisik maupun secara sosial. Contoh secara fisik yaitu adalah litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Litosfer adalah sebuah ilmu yang mempelajari sebuah lapisan batuan, atmosfer itu lapisan udara, dan juga hidrosfer sebagai lapisan air. Lalu ada juga aspek sosialnya yaitu biosfer dan antroposfer. Biosfer itu adalah lapisan kehidupan flora dan fauna, sedangkan antroposfer itu sebuah lapisan manusia dan semua aspek kehidupannya. Lalu saya akan lanjut dengan membahas objek formal. Objek formal adalah cara atau sudut pandang kita dalam mempelajari objek material. Jadi kita menjelaskan objek material dengan menggunakan objek formal ini. Ada 3 pendekatan dalam objek formal, yaitu pendekatan secara keruangan, kelingkungan, dan juga keseluruhan atau kewilayahan. Kewilayahan itu sebuah objek formal yang paling kompleks. Lalu nomor 2 yaitu adalah menurut Immanuel Kant apa yang dimaksud dengan geografi dan bagaimana pandangan tersebut masih relevan hingga zaman modern saat ini. Apa yang dikemukakan Immanuel Kant yaitu adalah geografi adalah sebuah disiplin ilmu yang memiliki objek studi gejala-gejala yang terbesar dan berasosiasi dalam sebuah ruang. Maksudnya berarti gejala tersebut tersebar dalam sebuah ruang dan di dalam ruang tersebut terdapat manusia yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Maksudnya berarti kan sudah dijelaskan yaitu gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Maksud berasosiasi itu ya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Serta Immanuel Kant ini juga menempatkan geografi sebagai disiplin ilmu. Kenapa masih relevan pada zaman modern? Hal ini masih relevan karena ia menggantikan pemahaman kuno menjadi pemahaman yang sangat modern. Apa pemahaman kunonya? Pemahaman kunonya itu kan dulu geografi hanya mempelajari peletakan wilayah. Sedangkan pada pemahaman yang lebih modern, yaitu membahas tentang interaksi seorang manusia dengan lingkungannya. Sehingga lebih relevan karena emang sehari-hari terjadi. Dan geografi ini juga sebagai ilmu yang menurunkan ke sosiologi sehingga lebih dalam untuk mempelajari manusia dan lingkungannya. Lalu yang nomor 3, jelaskan perbedaan aspek fisik dan aspek non-fisik dalam geografi, serta berikan contohnya masing-masing. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa aspek fisik dan aspek non-fisik itu. Aspek fisik adalah aspek geografi yang berkaitan dengan kondisi alam atau unsur-unsur alamiah di permukaan bumi. Sedangkan aspek non-fisik itu adalah sebuah aspek yang terkaitkan dengan sesuatu di dalamnya yang hanya ada di beberapa wilayah. Aspek fisik ini contohnya itu seperti bidang-bidang topologi, abiotik, dan juga biotik. Apa itu topologi? Topologi itu sebagai terkait dengan bentuk muka bumi, lokasi, dan wilayah. Sedangkan abiotik itu sebagai aspek terkait benda mati seperti tanah dan air. Biotik itu aspek terkait makhluk hidup yaitu flora dan fauna, tidak termasuk manusia. Lalu aspek non-fisik itu menghususkan kepada culture, ekonomi, dan population. Nah, populasi itu adalah sebuah kependudukan di wilayah, berapa penduduknya, lalu potensi ekonominya itu membahas tentang potensi ekonomi dalam suatu wilayah, dan juga culture atau budaya khas suatu daerah. Saya akan langsung lanjut ke nomor 4, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan kelingkungan dalam geografi, kemudian berikan satu contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan tersebut. Pendekatan kelingkungan itu adalah cara pandang geografi yang menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Entah lingkungan ini juga bisa bermaksud dua, yaitu lingkungan antara sosial dan juga bisa antara alam fisik. Contoh kajian yaitu saya mengambil dari studi banjir ya di Jakarta. Waktu itu yang terjadi pada waktu itu. Banjir terjadi bukan hanya karena curah hujan tinggi, tetapi juga akibat perilaku manusia. Misalnya penebangan hutan di hulu sungai, alih fungsi lahan hijau menjadi beton,
serta pembuangan sampah ke saluran air. Ini ada sebuah keterkaitan bahwa hal ini bukan hanya alam fisiknya terjadi gitu, tetapi ada sebuah studi geografi yang menekankan bahwa ada interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut, sehingga menyebabkan sebab timbal balik dan menyebabkan curah hujan tinggi di cerita kajian tersebut. Lalu kelima yaitu adalah jelaskan yang dimaksud dengan pendekatan kompleks wilayah dalam geografi, kemudian berikan satu contoh kajian geografi yang menggunakan pendekatan tersebut. Pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang yang menekankan keterpaduan berbagai aspek. Jadi, pendekatan kompleks ini merupakan sebuah gabungan antara pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan, yaitu melihat wilayah sebagai suatu kesatuan di mana unsur-unsur tersebut saling berinteraksi dan membentuk sebuah karakter khas suatu daerah, gitulah gampangnya. Lalu ada contoh kajiannya yaitu saya akan mengambil kajian pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di NTB. Dalam mengembangkan kawasan KEK Mandalika, pengembangan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata dunia harus diperhatikan aspek fisik, yaitu pantai, iklim, dan lahan. Aspek ekonominya yaitu investasi hotel dan lapangan kerja, serta aspek sosial budaya yaitu kearifan lokal dan budayanya. Serta sebuah aspek infrastruktur jalan atau bandara yang ada di situ. Semua faktor ini dipandang secara terpadu untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Sudah dibahas tadi, yaitu pendekatan ke wilayah merupakan sebuah pendekatan yang membahas sesuatu hal secara keseluruhan. Inilah salah satu contohnya, yaitu dia membahas keseluruhan ini secara satu keseluruhan dengan satu sudut pandang. Walaupun dia ada berbagai aspek, dia itu berujungnya hanya pada satu kesimpulan. Itulah yang disebut sebagai pendekatan kompleks wilayah. Ini adalah pendekatan yang paling kompleks di antara dua pendekatan lainnya, tapi hal ini yang paling menjelaskan. Baik, sekian dari presentasi dan penjelasan saya pada ulangan geografi ini. Terima kasih.